Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Prastia Ramdhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM B10 12 18 10 62 Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Stata dengan 3 data, yaitu data cross section, data time series, dan juga data panel. Nah, di sini pertama-tama kita buka dulu aplikasi Statanya. Nah, setelah itu kita masukkan data yang sudah kita buat atau data yang sudah kita ambil dari Google Internet. Nah, setelah itu kita klik yang ini atau data editor atau yang ini. Kita klik yang ini, terus kita pergi ke data editor ini. Nah, di sini kita masukkan data yang telah kita buat. Kita masukkan data yang telah kita buat di sini. Nah, yang ini kita copy terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan ke data editor ini. Kita paste. Lalu kita ke treat first row as variable names. Nah, sudah terlihat data yang telah kita buat di Excel tadi. Dan setelah itu jika ada angka atau data yang berwarna merah, berarti data tersebut tidak bisa kita olah di dalam aplikasi Stata ini. Dan di dalam aplikasi Stata ini, data yang bisa diolah hanya data numerik. Data numerik. Oke. Tipe of datanya data numerik. Kita klik OK di sini. Dan setelah itu pertama-tama kita cari dulu regresinya. Regresi dari data cross section ini dengan cara seperti linear. Kita klik yang statistik ini, kita klik yang linear models and related, dan kita pilih yang linear regression. Nah, dependent variable ini kita pilih ke variable Y, dan di independent variables ini kita pilih yang X1 dan X2. Lalu kita klik OK atau submit. Kita klik OK di sini. Nah, inilah regresinya dari data cross section ini. Bisa kita lihat number of observasi selama 20 tahun. F statistiknya sama dengan 2,37, dan probabilitasnya lebih besar dari F 0,12, R square-nya 0,21, dan seterusnya. Dan X1 koefisiennya sebesar 1,04, dan X2 koefisiennya sebesar min 1,36, dan standar errornya 0,63, dan X2 nya 0,80, dan T statistiknya X1 sebesar 1,66, dan X2 min 1,70. Nah, setelah itu kita pilih kita cari atau menguji heteros, terus multicol, dan juga uji korelasi. Yang pertama-tama kita uji heterosnya terlebih dahulu dengan cara kita klik yang statistik ini, lalu kita pilih yang linear models and related, yang regression diagnostic, dan specification test. Di sini terdapat banyak untuk menguji heteros, multicol, dan uji korelasi. Yang ini banyak sekali dari atas sampai bawah. Untuk menguji heteros saya akan mengambil yang atas ini, yang test for heteroscedasticity. Di sini terdapat 3. Yang 3 ini kita nanti masukkan ke dalam sini. Yang pertama-tama kita masukkan ini terlebih dahulu. Kita klik OK atau submit aja ya. Nah, di sini sudah terlihat angkanya.
chi-square nya itu sebesar 0,13 dan probability lebih besar dari chi-square sama dengan 0,71. Nah, dan yang kedua kita coba lagi di sini yang NR2 version of the score test. Nah, kita pilih lagi, kita submit di sini. Nah, sudah terlihat angkanya, chi-square nya sebesar 0,20 dan probability lebih besar dari chi-square sama dengan 0,65. Nah, selanjutnya kita masih menguji heteros di sini. Nah, kita pilih yang app statistik ini. Selanjutnya kita klik OK di sini, klik OK atau submit, kita OK saja di sini. Nah, inilah app statistiknya 0,18, probability lebih besar dari F 0,67. Inilah hasil dari uji heteroskedasticity-nya. Ini yang Brunspagan, terus yang kedua ini, dan yang ketiga ini app statistik. Dan selanjutnya saya akan mencari atau menguji multikorelasinya dengan cara seperti ini. Masih dengan sama linear models, lalu kita pilih yang ini, kita pilih yang ini, lalu kita pilih yang ini, variance inflation, factor for the independent variables. Inilah untuk menguji multikorelasi. Kita klik submit atau OK di sini, kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji multikorelasinya. X1 nya sebesar 1,04 dan X2 nya sebesar 1,04 juga. Nah, seperti ini. Nah, kan? Dan setelah itu kita uji korelasinya. Kita uji korelasinya. Takut tidak terekam. Maaf. Uji korelasinya seperti ini. Dalam uji korelasinya kita pilih yang Darwin-Watson ini, D statistik. Tetapi Darwin-Watson ini hanya mengolah atau membaca data time series. Tetapi tidak apa-apa, kita coba terlebih dahulu. Mana tahu bisa. Kita klik OK di sini. Oh, ternyata tidak bisa. Ada tulisan merah di sini. Berarti tidak bisa. Dan selanjutnya kita masih coba uji korelasinya dengan yang lain. Kita pilih yang ini, Bruns-Godfrey test. Kita klik OK saja di sini. Kita klik OK. Oh, ternyata tidak bisa juga. Di sini ternyata tidak bisa juga. Dan inilah penjelasan data cross section dalam uji heteroskedasticity, multicol, dan juga autokorelasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang data time series. Kali ini saya akan menjelaskan data time series. Kita yang ini kita clear terlebih dahulu. Kita clear di sini, kita klik clear. Di bagian kolom command ini kita klik. Nah, sudah hilang datanya. Nah, pertama-tama kita masukkan data yang telah kita buat sama seperti yang pertama. Kita klik yang ini, data editor, lalu kita copy paste di sini, copy paste. Setelah itu paste, kita pilih yang bawah ini. Nah, di sini di dalam time series ini kita perlu menambahkan variabel tahun. Nah, gimana cara kita menambahkannya? Dengan cara seperti ini. Kita klik yang data ini, terus kita create or change data, create new variable. Lalu variabel nama ini kita ketik tahun. Dan yang create ini kita pilih yang variabel, kita pilih yang OBS. Kita OBS. Nah, setelah itu kita oke kan, dan setelah itu kita oke kan lagi.
Nah, jika sudah seperti ini, maka variabel tahunnya sudah masuk. Dan variabel tahun ini kita ubah dulu menjadi tipe data annual. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, kita oke kan di sini. Kita oke kan. Dan jika sudah seperti ini, maka format tahunnya sudah berubah. Dan setelah itu data time series ini kita set terlebih dahulu agar data time series ini bisa terbaca atau bisa diuji dengan cara kita klik yang statistik, lalu kita pergi ke time series, lalu setup dan utilities, lalu kita pilih yang declare dataset to be time series data. Kita klik ini. Nah, yang time variable ini kita pilih yang tahun. Nah, yang ini kita pilih yearly. Nah, seperti ini. Kita klik OK di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka set data time seriesnya sudah kita set dan sudah kita bisa olah datanya. Nah, kita pertama-tama akan menguji regresinya seperti yang awal tadi dengan cara seperti ini. Statistik, linear model and related, lalu linear regression. Nah, di sini ada bekas yang tadi. Untuk dependent variabelnya kita pilih Y, dan independent variablesnya X1 dan X2 kita klik OK saja di sini. Nah, inilah regresi dari data time seriesnya. Sama seperti data cross sectionnya, number option ini 20, F statistiknya 2,37, probabilitas lebih dari F 0,12 dan seterusnya. Nah, X1 nya koefisiennya 1,04, X2 nya min 1,36, standarisasi errornya 0,63, yang X2 0,80 dan T nya X1 1,66, yang X2 min 1,70. Nah, setelah itu kita uji heterosnya terlebih dahulu dengan cara sama yang pertama tadi saya jelaskan, dengan cara seperti ini. Nah, kita klik yang ini, terus yang ini, lalu kita pilih yang tes heteroskedasticity-nya. Masih sama dengan yang pertama tadi, kita submit. Nah, hasilnya juga sama dengan yang cross section tadi, chi-square-nya 0,13, probabilities-nya chi-square lebih besar dari chi-square 0,71. Nah, yang kedua kita uji lagi heterosnya, kita submit. Nah, inilah hasilnya, tidak jauh berbeda dari yang atas, 0,20 dan 0,65. Dan F statistiknya kita oke kan saja di sini. Nah, di sini inilah hasil dari uji heteros dari data time series, sama seperti dengan data cross sectionnya, hasilnya sama. Dan setelah itu kita uji data multikorelasi dengan cara seperti ini. Kita pilih yang variance inflation factor for the independent variables, yang ini. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat jawabannya pun juga sama dengan data cross section. Nah, juga sama. Dan selanjutnya kita akan menguji autokorelasi. Uji autokorelasi di sini. Kita klik yang ini, masih sama dengan ini. Nah, di sini kan yang tadi kan pertama kita tidak bisa mengujinya dengan Darwin-Watson. Nah, dan sekarang kita bisa mengujinya karena kita sudah memakai data time series. Kita klik OK atau submit, di sini kita klik OK saja. Nah, inilah hasil dari uji korelasinya. Darwin-Watson D statistik 3,20 sama dengan 1,532516. Dan setelah itu kita uji lagi, coba lagi yang selanjutnya, yang ini, yang Bruce Godfrey tadi yang tidak kita bisa uji,
kita coba lagi di sini dengan pakai data time series, kita oke kan saja. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya autokorelasinya. Leg 1 chi square-nya 0,459, df-nya 1, probability lebih besar dari chi square sama dengan 0,4982. Dan inilah cara menggunakan aplikasi Stata dalam time series, dalam data time series. Nah, seperti ini, dan ini kita ubah seperti dahulu. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini regresinya, ini uji heterosnya 3 ini, dan ini uji multicolnya, dan ini uji autokorelasinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji data panel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data panel. Sebenarnya yang awal ini tadi kita bisa memasukkan data panelnya, tetapi tadi saya coba terjadi ada kesalahan dalam memasukkan variabel yang data panel ini. Kita clear saja terlebih dahulu. Kita clear. Nah, setelah itu kita masukkan data yang telah kita buat di data panel ini. Di Excel ini kita masukkan saja di sini. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita pastekan saja di sini. Kita copy paste di sini, lalu kita klik yang ini. Nah, sudah tertampil data panelnya yang dari Excel ke aplikasi Stata. Dan nantinya di sini saya akan menambahkan variabel, yaitu yang bernama CS, variabel CS. Bagaimana cara menambahkannya? Sama seperti dengan data time series tadi. Cara menambahkannya seperti kita klik yang ini, lalu kita pilih yang ini, data edit, create or change data. Kita klik yang ini, lalu kita create new variable. Kita klik ini. Nah, yang variabel nama ini saya akan kasih nama CS. Dan yang ini kita kasih variabel atau titik. Kita jangan pilih yang perusahaan tahun Y Exatec 2, tetapi saya akan memberi nama titik di sini. Kita oke kan terlebih dahulu. Kita oke. Nah, jika sudah, kita cek terlebih dahulu apakah sudah. Ya, sudah. Dan nantinya ini titik-titik ini akan berubah sesuai dengan variabel perusahaan. Yang perusahaan A yang di CS ini akan berubah menjadi 1, dan yang perusahaan B akan berubah menjadi 2, yang perusahaan C akan berubah menjadi 3, dan yang D berubah menjadi 4. Dan selanjutnya saya akan mengubah titik-titik ini menjadi sesuai dengan perusahaan dengan cara seperti ini. Saya akan ketik manual di sini seperti sini. Sudah ada contohnya. Ini kita klik saja replace CS sama dengan spasi sama dengan 1 if perusahaan sama dengan spasi sama dengan 2 kali. Setelah itu petik 2 A, petik 2 lagi. Nah, setelah itu kita enter saja. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah berubah, dan sudah berubah sesuai dengan perusahaan. A menjadi 1, B menjadi 2, C menjadi 3, dan seterusnya. Kita akan mengubah yang perusahaan B dengan cara seperti ini. CS sama dengan 2 sama dengan 2 if perusahaan spasi sama dengan petik 2 B.
ini di caps lock B. Nah, setelah itu kita enter, kita cek lagi apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah di sini. Selanjutnya kita ubah yang C terlebih dahulu. Replace CS sama dengan 3 if perusahaan sama dengan bintang C, bintang lagi. Nah, apakah sudah terubah di sini? Ya, sudah terubah di sini. Selanjutnya kita ubah yang keempat, replace CS sama dengan 4 if perusahaan sama dengan D di caps lock terlebih dahulu. Kita enter saja. Kita cek sudah berubah. Di sini variabel CS-nya sudah berubah sesuai dengan perusahaan. Yang A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Nah, setelah itu kita set data ini terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita klik yang ini, yang longitudinal atau panel data kita set seperti dahulu, set up and utilities dan declare database to be panel data. Kita klik ini. Nah, di sini kita pilih yang CS, yang ini time variable kita pilih yang sebentar, saya agak lupa di sini. Declare, terus sebelumnya kita format terlebih dahulu CS-nya. Maaf, yang ini kita format terlebih dahulu menjadi annual. Kita format terlebih dahulu menjadi annual years. Nah, kita klik OK di sini. Setelah itu kita yang tahun ini kita format juga menjadi annual juga. Dan setelah itu kita buat regresinya. Kita setup datanya. Setup terlebih dahulu dengan cara statistik, lalu ke ini, lalu setup data longitudinal atau panel data, langsung menuju ke setup and utilities data, utilities dan declare dataset to be panel data. Di sini kita pilih yang CS. Sini kita pilih yang CS, yang times variable ini kita centang, lalu kita pilih yang tahun. Dan yang ini kita pilih yang yearly. Nah, jika sudah seperti ini, maka data panel ini sudah di setup. Jika seperti ini, maka dataset sudah di setup. Dan selanjutnya kita akan membuat regresi dari data panel ini dengan cara seperti ini. Kita klik yang statistik ini, lalu kita klik yang longitudinal panel data, lalu linear modal, dan kita pilih yang linear regression FERE PABE. Kita klik ini di sini. Nah, di sini dependent variabelnya kita pilih yang Y, dan
independent variablesnya kita pilih yang X1 dan X2 sama seperti dengan data time series dan juga data cross section. Dan yang berbeda di sini model tipenya kita ubah menjadi fixed effect di sini. Nah, fixed effect di sini kita ubah menjadi fixed effect. Lalu kita klik OK. Klik OK di sini. Nah, inilah hasil dari regresi data panel yang telah kita buat dari Excel. Bisa kita lihat di sini number of observasi 20, number of groups sama dengan 4, OBS per group min 5, sebentar, AVG sama dengan 5.0, max-nya sama dengan 5, F statistiknya sama dengan 2,14 sama dengan 1,52, probability-nya F sama dengan 0,25 dan seterusnya. Dan X1 koefisiennya 0,76 dan X2-nya min 1,30. Cons-nya ini 575,602, standarisasi error-nya X1 ini 0,76 dan X2-nya ini 0,84, cons-nya ini 63,90. Tabel T-nya sama dengan 1,00 dan X2-nya ini min 1,54 dan konstanta dan cons-nya ini 9,00. Nah, setelah itu kita akan menguji heterosnya. Heteros kita akan menguji heteros dan ini dan saya juga lupa bilang sigma U-nya 11,47 dan 471, sigma E-nya 32, F test-nya that all U I sama dengan 0, F 3,14-nya 0,57, probabilitasnya F lebih besar dari F 0,64. Selanjutnya kita akan membuat atau menguji heteroscedasticity, multikorelasi dan uji korelasi dengan cara sama seperti yang di atas atau cross section atau data time series. Kita pilih yang linear models and related, lalu regression diagnostic, lalu pilih yang ini. Dalam menguji heteros kita pilih yang atas sekali di sini. Kita pilih yang atas sekali. Kita pilih yang atas terlebih dahulu. Nah, ternyata data panel ini tidak bisa menguji heteros. Mungkin data panel ini sudah mengikuti data time series dan juga data cross section sehingga hasilnya sama mungkin. Yang kedua kita uji yang multikorelasi. Kita uji terlebih dahulu multikorelasinya. Kita klik yang ini linear maaf, salah. Kita klik yang ini linear model regression diagnostic sama specification. Nah, kita pilih yang variance inflation. Ini untuk menguji multikorelasi. Nah, sama juga tidak bisa menguji multikorelasinya. Dan selanjutnya kita akan menguji autokorelasinya. Masih sama dengan yang sebelumnya. Kita pilih yang Darwin-Watson. Darwin-Watson dan statistik, kita klik OK di sini. Nah, juga tidak bisa kita uji autokorelasinya. Nah, mungkin data panel ini sudah mengikuti hasil dari data cross section dan juga data time series. Nah, inilah penjelasan saya tentang aplikasi stata dalam uji asumsi klasik dalam format dan set data dalam 3 data, yaitu data
data panel, data cross section, dan juga data time series. Inilah hasilnya seperti ini. Yang ini data cross section sampai di sini. Nah, yang ini data data time series, dan sampai dengan mohon maaf, ini bukan, ini yang pertama kali saya coba, tidak bisa, saya clear terlebih dahulu tadi. Dan ini data time seriesnya, ini dari sini data time seriesnya sampai dengan sini. Dan yang terakhir data panelnya saya buat di sini, nih di sini, dari sini menerima variabel ini. Inilah struktur atau tata cara dari awal sampai dengan akhir jika ingin menguji data panel seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah-salah kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika ingin keluar pakai masker dan selalu jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.